Di sebuah desa terpencil di Mataram, terjadi teror mengerikan yang membuat warga tak bisa tidur selama berbulan-bulan. Suatu malam, darah mengalir dari tanah yang sudah lama terlupakan, membawa kutukan yang menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di desa itu? Apakah itu hanya kebetulan ataukah sebuah kekuatan gelap yang tak terungkap? Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Warga Desa. Di sini kita akan mengungkap cerita-cerita horor yang jarang terdengar dan pasti akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta tulis holawat di kolom komentar. Ya, mari kita mulai kisahnya. Desa Mataram, sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dikenal dengan suasana damai dan kehidupan yang tenang. Namun, di balik kedamaian itu ada sebuah kisah yang membuat seluruh desa cemas. Kisah tentang teror seorang dukun santet yang telah meninggalkan bekas yang mengerikan. Thohir adalah seorang pria yang terlihat biasa-biasa saja di mata warga desa Mataram. Namun, di balik senyumnya yang ramah dan sikapnya yang santun, tersembunyi kekuatan gelap yang selama ini menakutkan banyak orang. Thohir adalah seorang dukun yang sudah lama dikenal di desa ini, namun bukan karena niat baiknya. Banyak yang mencibir dan memandang sebelah mata, tapi tak banyak yang berani menentangnya. Warga yang pernah mendatangi Thohir untuk meminta bantuan, entah untuk meruqyah atau mencari keberuntungan, kerap kali mendengar kabar burung bahwa dukun itu menggunakan cara-cara gelap untuk mencapai tujuannya. Ada yang mengatakan bahwa ia menguasai ilmu hitam yang diwariskan turun-temurun. Namun, tak ada yang berani membuktikannya karena siapa yang berani melawan kekuatan seperti itu. Malam pertama yang tidak akan pernah terlupakan dimulai ketika beberapa warga yang tinggal dekat dengan rumah Thohir merasakan ada sesuatu yang aneh. Suara-suara gemerisik datang dari arah rumahnya, suara langkah kaki yang berat dan penuh kemarahan. Meskipun rumah itu tampak kosong. Pada malam itu, sebuah kejadian misterius terjadi. Salah seorang warga, Pak Karman, yang sedang berjalan pulang dari ladang, tiba-tiba terjatuh pingsan di tengah jalan. Ketika ia sadar, tubuhnya dipenuhi bekas-bekas memar yang tak dapat dijelaskan. Lebih mengejutkan lagi, Pak Karman mengaku mendengar suara bisikan yang sangat jahat di telinganya. "Kamu akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan," kata suara itu. Sejak saat itu, warga mulai merasa ketakutan dan mulai menghindari Thohir. Takut jika mereka menjadi sasaran berikutnya. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa di desa Mataram. Warga yang tinggal di dekat rumah Thohir mulai merasakan fenomena yang tak wajar. Tanah di sekitar rumah Thohir tiba-tiba saja mengeluarkan darah segar pada malam hari, meskipun tidak ada sumber yang jelas. Awalnya, hanya sedikit yang memperhatikan, namun semakin malam, semakin banyak warga yang melapor. Mereka mengatakan melihat darah menetes dari tanah. Bahkan ada yang melihat darah mengalir dari kuburan lama yang sudah lama ditinggalkan. Mereka yang berani mendekati daerah tersebut merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah ada kekuatan jahat yang menahan mereka. Beberapa warga juga mulai mendengar suara tawa jahat yang menggema di udara. Tetapi ketika mereka mencari asal suara itu, tidak ada siapapun di sana. Ketika malam semakin larut, warga yang sudah merasa terancam memutuskan untuk bertemu dengan Nenek Siti, seorang wanita tua yang sangat dihormati di desa. Nenek Siti dikenal sebagai orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal gaib dan mistis. Dalam sebuah pertemuan yang penuh ketegangan, Nenek Siti akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan. "Thohir bukan dukun biasa," katanya dengan suara gemetar. Dia adalah seorang penyihir yang memanfaatkan ilmu hitam, santet, untuk menuntut balas kepada siapa saja yang melawan atau menghalanginya.
Ia telah membuat perjanjian dengan kekuatan gelap yang tak terbayangkan. Warga yang mendengar cerita itu merasa ketakutan. Mereka baru menyadari bahwa apa yang terjadi selama ini bukanlah kebetulan. Thohir telah mengutuk desa ini dengan kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Malam itu, sekelompok warga yang sudah tak tahan lagi memutuskan untuk bertindak. Mereka bertekad untuk menghadap Thohir dan memintanya untuk berhenti melakukan teror tersebut. Di antara mereka ada Pak Slamet, seorang tokoh agama di desa yang berani menantang Thohir. "Kita tidak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan," kata Pak Slamet dengan penuh tekad. "Kita harus menghadapi dia dan memutus kutukannya sekali untuk selamanya." Dengan berani, mereka mendekati rumah Thohir. Setiap langkah mereka terasa berat, seperti ada yang menghalangi mereka untuk maju. Begitu mereka sampai di depan pintu rumah, suasana semakin mencekam. Thohir muncul dari dalam rumah dengan senyum tipis di wajahnya. "Jadi kalian datang juga ya?" kata Thohir dengan suara yang terdengar datar namun penuh ancaman. "Kalian pikir kalian bisa mengalahkan saya?" Pak Slamet mengangkat kepala dan berkata dengan lantang, "Kami tidak takut. Kami datang untuk menghentikan kutukan yang kau sebarkan di desa ini, Thohir." Tanpa diduga, Thohir tertawa keras. Suaranya menggema, membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat. "Hahaha, kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," katanya sambil melangkah keluar dari rumahnya. Begitu Thohir melangkah lebih dekat, tanah di sekitar mereka mulai bergetar, dan angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah kuburan. Warga mulai merasa panik, dan beberapa dari mereka mundur dengan ketakutan. "Ini tidak akan berakhir dengan baik," teriak Thohir. Tiba-tiba tubuhnya terjatuh ke tanah dengan cara yang sangat aneh. Badannya terbelah dua, seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat yang menariknya. Suara jeritan mengerikan terdengar dari tubuhnya yang terbelah, dan darah mulai mengalir dari tanah, menyebar ke sekitar mereka. Pak Slamet yang tak terima dengan apa yang terjadi berlari maju dan berteriak, "Tidak, ini kutukanmu yang tak akan pernah selesai." Namun, darah itu terus mengalir, dan tubuh Thohir yang terbelah tidak berhenti mengeluarkan darah hitam. Warga yang hadir, ketakutan, berlarian untuk menyelamatkan diri. Malam itu, desa Mataram tak pernah lebih mencekam. Sejak kejadian itu, darah terus-menerus mengalir dari tanah sekitar rumah Thohir dan kuburan-kuburan tua. Warga yang tinggal di sekitar tempat itu merasa ketakutan, bahkan mereka yang tidak terlibat dalam konfrontasi. Seorang pemuda bernama Joko yang baru saja kembali dari kota, merasa ada yang aneh begitu ia memasuki desa. "Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada darah di mana-mana?" tanyanya pada seorang warga yang sedang ketakutan. Warga itu hanya bisa menjawab dengan suara gemetar, "Semua ini karena Thohir. Kutukan itu belum berakhir. Dia membawa kehancuran pada desa ini." Joko yang terkejut merasa ada yang aneh. Apakah ini karena ilmu hitam yang dia pelajari? Bukankah itu hanya mitos? Namun, warga itu menggelengkan kepala. "Tidak, Joko, itu nyata. Semua ini adalah hasil dari perbuatannya yang gelap. Semakin malam, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi." Warga yang lewat di dekat kuburan lama tiba-tiba saja merasakan tubuh mereka terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka menuju tanah. Beberapa orang juga mengaku melihat sosok Thohir yang muncul di kejauhan dengan wajah penuh kemarahan. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, warga desa memutuskan untuk menemui Nenek Siti, wanita tua yang bijaksana yang sering dimintai bantuan oleh penduduk setempat. Setelah mendengarkan cerita dari warga yang panik, Nenek Siti akhirnya membuka mulut, mengungkapkan sesuatu yang selama ini disembunyikan. "Kalian harus tahu, Thohir bukanlah dukun sembarangan. Dia sudah lama mempelajari ilmu hitam, dan ia menguasai santet dengan sangat hebat. Semua ini dimulai sejak bertahun-tahun lalu, ketika dia melakukan ritual gelap untuk membalas dendam pada seseorang yang pernah menolaknya.
kata Nenek Siti dengan suara yang lemah. Warga terdiam mendengar penjelasan Nenek Siti. "Tapi Nenek, apa yang bisa kita lakukan sekarang?" tanya Pak Slamet yang kembali muncul di depan Nenek Siti. "Yang bisa kalian lakukan hanya satu, jangan biarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan," jawab Nenek Siti. "Jika kalian ingin menghentikan kutukan ini, kalian harus mengusirnya dengan cara yang benar, dan itu tidak akan mudah." Sejak pertemuan itu, warga desa mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih konkret. Mereka tahu mereka tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Mereka harus melawan dan memutus kutukan yang telah Thohir sebarkan. Namun, itu bukanlah hal yang mudah. Warga mulai menjauh dari kuburan yang terlihat penuh dengan darah, dan mereka yang berani mencoba mendekati rumah Thohir sering merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Pak Slamet dan beberapa warga berinisiatif untuk melakukan upacara penyucian desa, berharap bisa mengusir roh jahat yang menguasai tempat itu. Namun, semakin mereka berusaha, semakin kuat pula teror yang datang. Mereka mulai mendengar bisikan-bisikan di telinga mereka, suara yang menyuruh mereka untuk pergi jauh dari desa ini. Namun, di tengah keputusasaan itu, harapan muncul. Seorang pendeta dari kota datang untuk membantu mereka dalam upacara pemurnian desa, dan ia berjanji untuk mengusir kekuatan gelap yang menyelimuti Mataram. Upacara penyucian desa dimulai pada malam hari, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, memberikan cahaya yang suram di seluruh Mataram. Pendeta yang datang membawa kitab suci dan berbagai perlengkapan rohani untuk mengusir kekuatan gelap yang menguasai desa. Warga desa yang hadir tampak tegang. Beberapa di antaranya berbisik tentang apa yang akan terjadi. Pak Slamet berdiri di depan altar dengan penuh harap memimpin doa bersama pendeta. "Kami memohon perlindungan-Mu, ya Tuhan. Jauhkan kami dari kekuatan gelap yang menguasai desa kami." Tiba-tiba sosok Thohir muncul di tengah-tengah upacara. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seperti sosok mayat hidup yang tak memiliki jiwa. Dia muncul di hadapan pendeta dan Pak Slamet dengan senyum mengerikan. "Kalian pikir doa kalian bisa menghentikan saya?" katanya dengan suara serak dan menyeramkan. Pak Slamet tidak gentar. "Kami bukan melawanmu, Thohir. Kami melawan kekuatan jahat yang ada padamu. Saatnya bagi desa ini untuk bebas dari terormu." Dengan kata-kata itu, pendeta mulai mengucapkan mantra yang lebih kuat, sementara cahaya dari lilin-lilin yang ada mulai bersinar terang. Tanah di bawah mereka bergetar semakin keras, dan sosok Thohir mulai terangkat ke udara. Berputar-putar seperti terhisap oleh kekuatan yang lebih besar. Warga mulai berlari menjauh, takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Ini adalah akhir dari segalanya, Thohir," teriak Pak Slamet. Thohir berteriak keras, suaranya melengking, dan tubuhnya terbakar dengan api yang tiba-tiba muncul dari tanah. Namun, meskipun tubuhnya terbakar, sosoknya tidak hancur. Justru, semakin besar api itu menyala, semakin terlihat jelas wajah Thohir yang penuh amarah dan dendam. Pada akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, tubuh Thohir mulai hancur menjadi abu. Asap hitam yang tebal mengepul dan menyelimuti seluruh area sekitar altar. Warga yang sebelumnya berlarian kini mulai mendekat lagi, perlahan-lahan melihat perubahan yang terjadi di depan mereka. Pendeta yang kelelahan melangkah mundur, sementara Pak Slamet masih berdoa dengan khusyuk. "Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu," ucapnya dengan suara bergetar. Suasana malam yang sebelumnya dipenuhi dengan ketakutan kini terasa lebih tenang. Tanah yang sebelumnya bergetar kini mulai kembali stabil. Namun, meskipun Thohir sudah hancur, rasa takut belum sepenuhnya hilang. Warga masih merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Apakah kutukan ini benar-benar berakhir?" tanya seorang warga dengan cemas. Pendeta menenangkan mereka. "Semuanya sudah selesai.
Teror ini akan berhenti, tetapi kalian harus tetap berdoa dan menjaga desa ini dengan hati yang bersih. Jangan biarkan kegelapan kembali lagi. Setelah malam yang panjang dan penuh ketegangan itu, desa Mataram kembali damai. Warga desa kini bisa hidup tanpa teror yang mengganggu mereka. Namun, mereka tidak pernah melupakan kejadian mengerikan itu. Setiap malam, mereka mengingat betapa besar kekuatan gelap yang bisa menguasai seseorang yang tersesat dalam dendam dan kebencian. Pak Slamet menatap desa yang kini kembali tenang. Ingatlah, kita harus selalu menjaga hati kita agar tetap bersih. Jangan biarkan kebencian dan dendam menguasai diri kita, karena itu bisa membawa kehancuran yang tak terbayangkan, katanya kepada warga desa. Warga Mataram pun berjanji untuk hidup lebih hati-hati dan menjaga kedamaian di desa mereka. Mereka tahu meskipun teror Thohir sudah berakhir, mereka harus tetap waspada agar tidak ada kekuatan jahat lainnya yang bisa mengancam mereka lagi. Akhirnya, dengan ucapan doa bersama, mereka semua kembali ke rumah masing-masing, menyadari betapa berharganya kedamaian yang baru mereka raih. Itulah kisah mengerikan dari desa Mataram yang sampai kini masih menghantui pikiran banyak orang. Ingat, kisah ini hanya fiksi belaka. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cerita Warga Desa untuk kisah-kisah horor lainnya. Semoga kalian selalu diberi perlindungan dan keselamatan.